once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Siti Aisyah dari Prodi Matematika angkatan 2018 STKIP PGRI Situbondo. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pada mapel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagian-bagian dan fungsi di mapel tersebut. Nah, di sini kita akan belajar program statistika pada mapel, di mana statistika itu sendiri adalah salah satu materi yang ada pada mata pelajaran matematika yang di dalamnya membahas tentang metode pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan dan lain-lain, di mana di sana akan mencari seperti persoalan mencari nilai rata-rata, nilai tengah, modus, range, standar deviasi, dan varian. Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan aplikasi Mapel 18, dimana caranya itu kita pertama klik file new. Nah, kita buka ini worksheet mode atau lembar kerja baru. Nah, ini saya sudah buat gitu ya programnya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan cara-caranya, oke. Nah, di program Mapel 18 ini, di sini jangan sampai salah titik atau titik koma dan lain sebagainya, karena akan berpengaruh pada program tersebut. Nah, sebelum kita menuliskan ini, sebelum kita mencari nilai mean, median, mode atau modus ya, standar deviasi dan varian di sini, kita itu harus menuliskan programnya yang bisa dibaca oleh Mapel tersebut. Nah, karena di sini yang pertama kita tulis programnya statistik itu with stats, oke. Nah, jika di enter ini nanti akan ada tulisan seperti ini. Dimana ini gunanya untuk membaca programnya kita, ini akan membaca program kita. Nah, kemudian setelah kita tulis with stats, kita itu tulis marks. Marks di sini adalah data. Nah, ini apa 70, 75 dan seterusnya. Nah, ini contoh soal yang sederhana saja, dimana contoh soal di sini ada 20 siswa di suatu kelas itu mendapat nilai ujian matematikanya itu yang dapat 70 itu ada 3 siswa, yang dapat 75 ada 2 siswa, 80 ada 4 siswa, yang dapat 85 ada 6 siswa, dan yang dapat 90 itu ada 4 siswa. Nah, dari data ini, dari data marks ini, kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai ujian matematika yang diikuti oleh 20 siswa tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita programnya itu describe ya, main, kemudian marks. Nah, jadi kita akan mendeskripsikan atau mencari mean dari data marks. Nah, ini di sini akan langsung muncul nilainya 163/2. Nah, untuk mencari median sama dengan cara describe median marks. Nah, jadi kita hanya mengganti median marks dari data tersebut. Nah, di sini langsung akan ada median atau nilai tengahnya adalah 165 dibagi 2. Nah, kalian bisa mencari tahu atau membuktikannya sendiri menggunakan metode manual, menghitung manual. Nah, ini yang paling mudah cara membuktikannya. Yang di sini mencari modus. Modus itu nilai yang banyak muncul atau yang banyak keluar gitu kan ya. Nah, di sini caranya sama dengan yang di atas itu ya, describe. Cuman di sini kita ganti mode. Kalau modus tuh mode gitu ya. Kalau seperti mean, median itu tetap. Nah, jadi di sini mode.
marks, dari marks di atas nanti akan keluar nilainya 85. Kenapa 85? Karena nilai yang banyak keluar itu 85. Berapa kali? Sebanyak 6 kali begitu. Nah, kemudian kita akan mencari standar deviasinya. Kalau standar deviasi itu rumusnya kayaknya agak rumit ya, maksudnya agak panjang gitu cara pengerjaannya gitu ya. Nah, di sini kalau menggunakan Maple kita cuma seperti yang di atas, pakai describe standar deviasi. Nah, penulisannya standar deviation gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke, dari marks di atas. Nah, ini nilai standar deviasinya. Untuk yang terakhir, mencari varian. Nah, untuk mencari varian sama, yaitu dengan klik describe varian atau varian C ya tulisannya, terus dari marks tersebut atau dari data tersebut, kemudian di enter. Nah, akan muncul hasilnya 171/4 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks pada Maple. Cara dalam matriks ini, sebelum kita melakukan operasi matriksnya, kita harus menuliskan programnya, yaitu restart titik koma enter, kemudian with linux titik 2 enter. Nah, di sini jangan sampai kebalik, jangan restart titik 2 dan with linux titik koma, nanti bisa error. Nah, caranya membuat matriks A ini bisa menggunakan palet. Palet di sini kalian bisa menentukan secara manual atau otomatis. Mau ordernya berapa di sini? Ini barisnya, ini kolomnya gitu. Nah, untuk menggunakan ini juga bisa. Salah. Maaf ya. Misalkan seperti ini ya, langsung insert dan 3 4 6 kalian kalau tidak mau pakai ini bisa juga pakai ini, mau menentukan mau berapa kolomnya berapa gitu ya. Nah, misalkan nih ya, di sini saya tunjukkan matriks A. Matriks A di sini ada 2, 6, 3, 4, min 2, 5, min 5, 1, min 3. Nah, kalian enter seperti ini, dia akan muncul di sini. Ini matriksnya. Kemudian jika kita akan mencari row itu baris seperti ini ya. Row itu baris kedua dari matriks A. Nah, kalian tulis saja row dalam kurung A, 2. Nah, kemudian titik koma, dia akan muncul baris kedua. Baris kedua sama kan. Nah, kemudian call ini untuk mencari kolom sama seperti ini, kolom. Di sini misalkan kita mencari kolom kolom pertama dari matriks A, sama caranya, tinggal enter aja, kemudian akan muncul hasilnya. Ini kolom pertama dari matriks A. Nah, kita lanjut pada operasi Maple. Nah, untuk operasi Maple seperti biasa, kita klik restart with linux, kemudian kita tentukan matriksnya. Misalkan di sini saya tentukan matriks A itu adalah untuk 3x4, nah seperti ini. Kemudian klik enter seperti tadi. Terus matriks B 3x4 juga. Kemudian matriks C nya itu 4x3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada matriks, yaitu penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pertama kita misalkan operasi penjumlahan. Untuk operasi ini kita klik atau tuliskan programnya, yaitu eval
kemudian buka kurung. Nah, kita tentukan misalkan matriks A ditambah matriks B tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Nah, di sini akan muncul hasil penjumlahan matriks A dan B. Untuk pengurangan sama saja seperti yang di atas, eval, kemudian kita misalkan A dikurangi B, koma. Nah, di sini akan muncul hasil pengurangannya. Kemudian kita misalkan perkalian antara ini ya, misalkan maaf ya, agak ada error misalkan kita itu kalikan kalau kali mestinya kan pakai bintang. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk operasi pembagian sama saja menggunakan eval. Misalkan berapa ya? A dikurangi 1. Kalau pembagian pakai garis ini 4. Kemudian kali ini. Seperti itu caranya untuk penjumlahan pada matrik. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang operasi pada matriks. Sekarang kita akan membahas cara mencari determinan, inverse, adjoint, dan transpose pada matriks menggunakan aplikasi Mapper. Nah, kita caranya sama. Yang pertama pakai restart, terus with Linux _2 enter. Kemudian kita tentukan matriksnya apa dan berapa. Nah, kemudian untuk mencari determinan kita cukup menggunakan cara ini, yaitu determinan dari matriks U titik 2 sama dengan det dalam kurung U, kemudian enter. Di sini akan ketahuan bahwa determinan dari U matriks U itu adalah min 38. Nah, untuk membuktikan kebenarannya kalian bisa membuktikan atau menghitungnya secara manual. Nah, untuk mencari inverse sama caranya, metode penulisannya sama, cuman di sini di atas determinan, di sini diganti inverse. Ini juga diganti inverse. Kemudian enter, dan akan ketahuan hasilnya inverse dari matriks U tersebut, yaitu ini ya, hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari adjoint sama caranya, hanya mengubah ininya, adjoint dari matriks U titik 2 sama dengan ADJ dalam kurung U titik koma, enter. Kemudian akan ketahuan nilai adjointnya, yaitu 1, 10, 16, min 13, min 16, min 18, min 6, min 22, dan min 20. Nah, untuk yang terakhir, untuk mencari transposenya, kita bisa menggunakan transpose matriks U titik 2 sama dengan transpose U dalam kurung U titik koma, kemudian enter. Nah, akan ketahuan hasil transpose dari matriks U. Nah, di sini kalau transpose apa? Transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, coba kita buktikan. Ini 2, 4, min 2 menjadi kolom 2, 4, min 2.
Kemudian yang kedua 4 min 2 5. 4 min 2 5. Kemudian dia akan menjadi kolom juga 4 min 2 5. Nah sama juga seperti ini, min 5 1 min 3 akan menjadi kolom min 5 1 min 3, berarti benarnya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf ya, saya itu tidak menjelaskan sambil mengetik karena akan lama gitu penjelasannya. Nah yang penting kan kalian bisa ngerti. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.